4 racun pembunuh motivasi kita dan penangkalnya. Bayangkan suatu hari sebuah ide segar dan menarik muncul mengetuk pintu hidup kita. Kita menyambutnya dengan senang dan segera mewujudkannya dalam sebuah proyek. Kita tidak sabar untuk mulai mengerjakannya. Kita merasa sangat termotivasi, tak terbendung dan bersemangat turun ke lapangan. Semuanya berjalan dengan baik untuk sementara. Tapi di tengah jalan, segalanya mulai menuju ke arah yang berbeda. Motivasi yang menggebu di awal, perlahan turun. Sepertinya proyek yang kita bangun tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Gelombang frustrasi pun menyerang kita. Kita tidak tahu apa yang salah, dan kita sedih karena usaha kita gagal. Namun setelah berduka sebentar, kita beralih ke ide berikutnya. Bersemangat dan termotivasi seperti sebelumnya. Tapi ternyata proyek berikutnya juga mati. Dan tanpa kita sadari, ada setumpuk proyek mati yang terkubur di pekarangan rumah. Di titik ini kita bertanya-tanya, kenapa ya begitu sulit untuk menjaga motivasi? Nyatanya, memang banyak orang gagal dalam beberapa usaha. Dan itu tidak hanya terjadi pada orang biasa, itu bisa saja terjadi bahkan pada orang-orang dengan pendidikan terbaik. Kabar baiknya adalah, beberapa di antara mereka pergi ke halaman belakang rumah, melihat kembali proyek-proyek yang telah mati, menggalinya, melakukan otopsi, dan menemukan beberapa hal yang akan kami bagikan. Sebagian besar penyebab kematian itu adalah karena 4 racun. Apa sajakah itu? Racun pertama pembunuh motivasi adalah ketidaksabaran. Keberhasilan tidak datang dengan menjentikan jari. Kita harus menerima fakta bahwa sesuatu yang baik dan bermanfaat butuh waktu. Kadang ketika kita baru memulai proyek, kita sangat bersemangat dan penuh energi sehingga ingin melakukan semuanya sekaligus. Meskipun bersemangat tinggi itu penting, bahaya ketika kita mulai menetapkan semua tujuan dalam waktu yang tidak realistis. Karena itu hanya akan berakhir dengan perasaan kecewa yang menyakitkan. Misalnya, menguasai bahasa asing tidak bisa dilakukan dalam 1 bulan kan? Menanam bibit mangga sore ini dan berharap panen besok sungguh tidak masuk akal. Merasa kecewa terus-menerus karena tidak dapat mencapai keberhasilan, menciptakan rasa kekalahan yang secara bertahap melemahkan motivasi kita dan membuat frustrasi, kecil hati, dan akhirnya meninggalkan proyek kita. Jadi bagaimana menjaga motivasi kita dari efek ketidaksabaran yang merusak? Mulailah dengan bekerja perlahan tapi pasti dengan membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil. Tetapkan tujuan dengan tenggat waktu masuk akal, karena menetapkan tujuan yang tidak realistis dapat mengakhiri seluruh langkah kita, bahkan sebelum kita mulai. Jangan lupa untuk memuji kemajuan kita, sekecil apapun itu. Karena dari sana kita bisa melihat seberapa banyak yang telah kita capai, apa saja yang sudah kita ketahui, dan betapa kita telah melakukan hal yang benar. Tidak apa-apa jika kita hanya mengalami kemajuan 0,1% per hari. Kita harus belajar disiplin diri, bekerja secara konsisten, tekad yang kuat, dan tekun. Racun yang kedua adalah stagnasi. Motivasi itu perlu dipelihara. Motivasi butuh stimulus yang konstan agar tetap hidup dan tumbuh. Bayangkan motivasi seperti suatu tanaman rumah. Kita harus terus-menerus menyiraminya, memelihara tanahnya agar tanaman tumbuh sehat. Sebaliknya, motivasi akan layu perlahan dan mati jika kita tidak memberi air, pupuk, dan merawatnya dengan baik. Jadi apa yang dapat kita lakukan untuk merangsang motivasi kita setiap hari? Jawabannya cukup mudah dan mungkin pernah kita dengar sebelumnya, yaitu dengan membuat papan visi. Sebuah papan visi sangat baik untuk memupuk motivasi kita. Ia bisa memicu imajinasi dan membantu kita mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Manusia adalah makhluk visual, jadi kadang kita perlu melihat hal-hal yang ingin kita capai untuk terus maju.
Bagaimana membuat papan visi? Mudah, bisa di perangkat ponsel, di buku agenda, bisa dicetak atau digantung di dinding sehingga kita dapat melihatnya setiap hari untuk menyuntikkan semangat dari waktu ke waktu. Racun ketiga pembunuh motivasi adalah membandingkan diri. Hal yang sangat menguras energi kita adalah membandingkan diri dengan orang lain. Seperti juga sifat kompetitif, membandingkan diri itu sangat melelahkan. Teman kerja kita tiba-tiba pakai jam tangan baru dan keren. Lalu kita melihat jam yang kita pakai sudah lusuh. Tetangga memakai mobil keluaran terbaru, lalu kita ke garasi dan melihat mobil yang sudah tua. Sahabat jalan-jalan ke luar negeri saat cuti. Dan kita menggulir foto-fotonya di media sosial lalu melihat diri sendiri yang hanya duduk di rumah. Dia bisa promosi kenaikan jabatan, kenapa saya tidak? Dan banyak perbandingan atas ketidakpuasan lainnya. Membandingkan diri dengan orang lain melahirkan ketidakpercayaan diri, rendah diri, dan merasa tertinggal. Jika mental sedang tak stabil, yang tampak hanyalah kelebihan orang lain tanpa introspeksi diri. Membandingkan diri bisa membuat kita terlalu fokus pada kekurangan kita. Kita tidak tahu bagaimana caranya agar benar-benar stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena nyatanya perbandingan itu merupakan proses alami dalam otak manusia, seperti microchip yang ditanam dalam pikiran kita. Semoga kita semua bisa menekan fungsi itu. Boleh saja membandingkan diri, tapi untuk memotivasi dan mencari inspirasi. Misalnya, pendidikan kita sama dengan seseorang dan dia bisa melakukan sesuatu dengan ilmunya, maka ambil motivasinya bahwa kita juga bisa melakukannya. Melihat seseorang yang lebih kaya, cari inspirasinya. Apa sifat-sifat yang dimilikinya, bagaimana dia merancang strategi, dan apa yang membuatnya lebih unggul. Membandingkan diri dengan orang lain juga bisa dilakukan untuk koreksi diri dan mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, perbandingan yang salah akan melemahkan motivasi kita, sementara perbandingan yang benar akan membangun motivasi. Racun yang keempat adalah perfeksionisme. Sesuatu yang menguras energi dan melemahkan motivasi kita berikutnya adalah mengejar kesempurnaan. Sifat perfeksionisme ini memperlambat dan menambah beban yang tak perlu di atas bahu kita. Sifat ini sangat menguras sumber daya seperti biaya dan waktu. Orang yang perfeksionis akan selalu menemukan titik lemah tanpa akhir. Daripada memusingkan dan mengkhawatirkan setiap detail kecil, cobalah untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Fokuslah pada sesuatu yang benar-benar membuahkan hasil dan dapat membuat perbedaan dalam jangka panjang. Cermat pada detail itu baik, tapi jangan berlebihan. Yang penting adalah konsisten, bukan sempurna. Bijaklah menggunakan waktu dan energi kita. Ingat, kita adalah manusia, bukan mesin. Kesempurnaan hanyalah ilusi. Tidak akan pernah tercapai meski kita kejar sepanjang hidup. Maka berusahalah untuk menemukan kepuasan dengan menyadari bahwa kita telah melakukan yang terbaik, belajar, dan terus berkembang setiap hari. Demikianlah, sukses untuk kalian.